Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2. Kami dari tim GoSmart akan menjelaskan konsep game kami terlebih dahulu, yaitu game pengenalannya. Game GoSmart ini merupakan game dengan tema edukasi anak, yaitu game yang berupa pengenalan ilmu pengetahuan dengan bidang tertentu yang sudah dikelompokkan seperti sains, bahasa, dan matematika, yang diharapkan bisa menjadi sarana bagi anak untuk belajar sambil bermain. Game ini dimainkan oleh satu user. Pada saat game dijalankan, pemain akan diarahkan ke tampilan awal. Di dalam menu utama, ada pilihan untuk memilih jenis bidang ilmu pengetahuan yang ingin dimainkan. Dan yang kedua ada rules atau jalurnya. Aturan main pada game GoSmart adalah sebagai berikut. 1. Pada awal permainan, user akan diposisikan pada tampilan awal game. 2. Pemain memilih submenu bidang ilmu yang akan dimainkan. Jadi, pemain berhak memilih menu game yang akan dimainkan seperti sains, bidang bahasa, dan juga matematika. Dan yang ketiga, dalam permainan, pemain bisa mendapatkan poin jika dapat menjawab pertanyaan dengan betul. Dan yang keempat, ketika pemain salah, maka dapat mengurangi poin dari pemain tersebut. Dan ada goals atau tujuan. Tujuan dari game ini yaitu karakter harus menjawab benar pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang diajukan untuk bisa mendapatkan poin tambahan. Yang nantinya poin-poin tersebut dapat digunakan untuk ditukar dan ditambahkan dengan nyawa dalam permainan. Dan yang keempat ada karakter. Dalam permainan ini terdapat dua karakter ya. Ada karakter anak laki-laki yang bernama Jojo dan karakter anak perempuan yang bernama Lala. Skenario game GoSmart. 1 ada tema. Tema yang kita ambil untuk game ini yaitu tema ilmu pengetahuan dengan fokusnya bidang ilmu sains, bahasa, dan juga matematika. Jadi di dalam game ini nanti si pemain akan mendapat beragam pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang kedua ada genre. Genre yang dipilih untuk game ini yaitu game edukasi anak, yaitu game yang berupa pengenalan ilmu pengetahuan dan pada anak usia dini. Dan yang ketiga ada tools. Tools atau software yang digunakan untuk membuat game ini yaitu memakai traktor 2. Dan yang keempat ada pengertian dari gameplaynya. Pada saat game ini dijalankan, pemain akan diarahkan ke menu utama, di mana terdapat pilihan untuk memilih submenu bidangnya, yang tadi ada sains, bidang bahasa, dan juga matematika. Dalam tahap awal, pemain mempunyai 3 nyawa sebagai modal dalam mengarungi game ini. Pada level awal, pemain mempunyai kesempatan menjawab 5 pertanyaan dalam satu sesi ilmu yang dipilih. Jika pemain bisa menjawab betul semua 5 pertanyaan, maka akan dapat 1 nyawa tambahan. Jika pemain salah menjawab pertanyaan, maka pemain tetap berada di level awal. Dan jika nyawa permainan sudah habis, maka game tidak akan bisa diakses selama setengah jam untuk memberikan waktu istirahat bagi si pemain dengan tujuan agar tidak terlalu intens dalam bermain game. Setelah setengah jam tersebut, maka nyawa akan bertambah otomatis, tambah 1. Lalu ada grafis. Tahap ini merupakan proses menentukan gambar, desain gambar, dan yang lain-lain juga. Gambar juga harus punya desain yang menarik ya untuk anak-anak terutama, karena untuk menghindari kebosanan dari si pemain. Dalam game ini kami menggunakan aplikasi desain terutama CorelDRAW. Dan untuk suara yang digunakan untuk game ini sebagai background adalah dengan format .wav dan MP3. Lalu ada kelompok umur. Sebagai sebuah game edukasi anak, game ini ditujukan untuk anak-anak yang akan menempuh pendidikan usia dini, antara mungkin usia PAUD dan juga TK ya. Sebagai bahan referensi bagi orang tua mereka dalam hal belajar, dalam bidang belajar, paling untuk rentang usianya sekitar 3-6 tahun. Lalu untuk grafis akan dilanjutkan dan dijelaskan lebih detail dengan rekan saya, Muhammad Dafa Rizky Irawan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Sulfitria. Di sini saya akan menginformasikan beberapa desain atau gambar yang dibutuhkan dalam game GoSmart ini. Yaitu di sini
terdapat beberapa background yang dibutuhkan untuk latar belakang game tersebut. Di sini ada background ruang kelas, ruang bermain yang akan dipasangkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada beberapa icon. Di sini ada animal, itu untuk gambar-gambar binatang. Ada button-button yang dibutuhkan. Seperti angka, papan angka, bar healingnya, nama-nama setiap kategori. Terdapat karakter di sini yang sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan 2 karakter, yaitu ada Lala dan Jojo. Ini beberapa desain buah yang digunakan. Ada desain huruf. Desain classroom-nya. Dan desain number. Untuk proses pembuatannya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Rizky Irawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Rizky Irawan. Di sini saya akan menjelaskan gimana desain-desain ini dibuat. Yang pertama itu ada dari logo GoSmart sendiri. Ya, logo ini dibuat dengan Photoshop dengan kotak panjang dan serat-serat kayunya dari namanya itu pen tools dan tulisan Go dan Smart dengan font Roboto bold. Kemudian di sini ada daun yang dipotong menggunakan pen tool juga. Lalu beberapa animasi di sini saya menggunakan PowerPoint dan Adobe Premiere. Di sini saya juga menggunakan untuk animasinya. Yang pertama ada animasi untuk menang. Animasi jika menang itu akan seperti ini. Di sini hitam dan ini agak sedikit bergerigi karena ini belakangnya transparan. Nanti jika sudah dimasukkan ke dalam game, dia akan menyatu dengan background yang ada. Kemudian di sini ada animasi untuk kalahnya. Ini ada 2 mentahan. Ini saya pertama kali buatnya menggunakan menggunakan Microsoft PowerPoint yang kemudian dibuat convert menjadi MP4, lalu dari MP4 itu di convert lagi menjadi GIF. Dan beberapa lagi ya. Lalu seperti border binatang yang tadi itu menggunakan Corel Draw dengan tools bullet, lingkaran, circle, lalu persegi panjang yang dibengkokkan. Dan untuk karakternya sendiri itu, untuk karakter Lala dan Jojo yang berjalan ini, itu saya buat frame by frame. Pertama Lala gerak
lala dengan diam, terus lalanya jalan sedikit demi sedikit, dan kemudian dijadikan satu di Photoshop untuk dijadikan GIF. Itu untuk alternatif video yang lain dan lala. Kemudian di sini ada klik di sini. Itu kalau nanti loading yang ada di screen itu sudah selesai. Mana ya tadi? Nah, sebelum game dimulai nanti ada screen untuk loading sebelum masuk ke game seperti ini kira-kira. Nanti setelah loading ini sudah selesai, dia bakal masuk ke klik di sini untuk mengganti loading yang tadi, dan ini dibuatnya menggunakan Photoshop juga, frame by frame. Dan untuk animasi menang dan kalah, di sini saya menggunakan checklist dan silang untuk sementara sebagai revisi, bukan revisi, untuk perbaikan animasi yang sedang dibuat, seperti itu. Dan untuk sound sendiri nanti akan dijelaskan oleh Saudara Fadli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Di sini saya sebagai pembuat sound. Pertama-tama sound yang dibutuhkan ini yaitu sound untuk play di saat memulai game. Dan sound kedua sound winner di saat menang dan saat kalah di saat kalah. Dan pastinya sound untuk setiap klik ada button. Selanjutnya tentang program akan dijelaskan pada Siti Nurainun sama Pak Ajri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajir Ilham. Saya akan menjelaskan di bagian program. Untuk yang pertama, event sheet. Untuk yang event sheet itu, yang pertama yaitu di mana ada global untuk number jawaban soal sama dengan 0, ID game 0, pilihan 0, waktu 60, game mulai 1, data skor 0, data soal 0, data darah 5. Lalu di sini on start of layout, notif untuk benar dan salah, menu pause, data benda, second, set data random soal, 0,1 system, set soal function. Dan selanjutnya di sini untuk on set data benda, untuk di sini ya data bendanya, sini ada clear, set to 10. Nah ini value-nya buat buku, krayon, kursi, map. Ini dari 1 sampai 0 sampai 9 ya. Nah ini lanjutnya set data random soal. Nah ini untuk random soalnya yang di atas. Setan. Nah selanjutnya untuk set soal, sistem set jawaban soal sama set pilihan buku. Lalu pilihan di sini pilihan 1 teks set data benda, data. Nah, sini untuk pilihan 2 YD 21, 22, 23. Teks data benda pilihan 3 sama YD 21, 22, 23. Selanjutnya untuk data darah. Data darah. Di sini title background-nya log set. Nah, ini data darahnya
function ini untuk dipanggil animasi kalah, dan ketika itu diumbali, dan ini mulai kembali. Nah, ini animasi kalah, game mulai. Nah, ini ketika menang. Oke, untuk selanjutnya ini untuk game mulai. Untuk set text data score, data soal, subtract 1 from waktu 1 second. Nah, ini untuk one touch text ID semester. Oke. Untuk selanjutnya ini untuk animasi notif. Set layar ketika notif benar salah, game mulai. Start from the beginning. Oke, selanjutnya ini untuk layar menu pause, menu benar salah, menu akhir. Ini untuk button pause, untuk ditekan button pause. Ini menu pause. Bar jawaban 2. Nah, ini untuk event sheet 2, di mana untuk touch ke pemilihan menu kategori. Nah, ini untuk event sheet 3, di mana untuk menekan tombol game. Nah, ini untuk kembali. Nah, ini untuk tampilan ini tampilan gamenya. Di sini ada skor, ini waktu, ini darah, ini soal, ini untuk pemilihannya. Oke, selanjutnya ini untuk menu kategori. Mana ada menu kategori ruang kelas, buah-buahan, sama angka. Nah, ini untuk menu halaman awal. Halaman awalnya untuk klik play. Baik, paling gitu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainun. Saya di sini sebagai programmer bersama Fajri. Di sini saya akan menampilkan hasil dari penjelasan yang telah Fajri jelaskan tadi. Hasil dari game Go Smart yang sudah diputar di localhost. Ini untuk tampilan play-nya. Ketika di play akan masuk 3 kategori, yaitu ruang kelas. Ini pilihan untuk ruang kelas. Ketika betul akan bertambah nilai, ketika kurang maka si heart-nya itu akan, maksudnya ketika salah si heart-nya itu akan berkurang. Ketika game ini kalah, maka akan muncul lanjutkan atau kembali ke menu. Untuk tampilan di sini, ketika di play, itu masih si kategori 1 dan kategori 2 untuk tampilan di sini ketika diklik untuk kategori 2 dan 3, dia masih masuk ke kategori 1. Untuk penanganannya masih belum bisa ditemukan karena berhubung waktunya sudah mepet karena harus dikumpulkan. Untuk sementara ini hanya ini yang bisa ditampilkan, dan untuk GIF ketika menang kalah yang telah dijelaskan oleh Dava tadi, ketika menang maka hasilnya adalah checklist, dan ketika kalah itu dia akan muncul tanda silang.
Untuk tampilan awalnya pun begitu, ketika seharusnya muncul tampilan si karakter ketika berjalan atau loading, kemudian masuk ke tampilan awal, namun di sini baru langsung masuk ke tampilan play. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terakhir, untuk saran dan harapan. Untuk sarannya, kami menyadari bahwa masih banyak celah kekurangan dalam pengembangan game ini. Baik dari sisi alur, pemrograman, audio maupun desain yang kami buat. Kami mengharapkan saran dan juga kritik dari dosen yang bersangkutan untuk dapat membuat game ini menjadi lebih baik dan berkembang. Harapannya, semoga game ini bisa berkembang jadi lebih baik dan mencapai tujuan yang seperti kami canangkan untuk game ini sebelumnya, yaitu untuk menjadi sarana edukasi anak dalam menerapkan proses belajar sambil bermain. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat diinformasikan oleh rekan-rekan tentang pembuatan games Go Smart ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.